Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul namanya adalah Yohanes. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 63 dan 64. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masih ingat tentang berita baik yang dibawa malaikat Gabriel kepada Sakaria sewaktu ia berada di dalam bait Allah, tentang bahwa dia akan mempunyai seorang anak lelaki, tetapi dia tidak percaya karena faktor usia yang sudah lanjut dan karena istrinya mandul dan sudah tua. Maka kita juga ingat bahwa dia menjadi bisu sebab tidak percayanya. Itulah tanda untuknya yang datang dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa ia harus menamai anaknya itu Yohanes. Ketika Elizabeth melahirkan anak lelakinya yang sulung, ia juga berkata kalau anaknya itu haruslah diberi nama Yohanes, bukan Sakaria seperti nama ayahnya. Semua orang heran, mengapa harus begitu? Tetapi inilah yang kita dengar hari ini. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Setelah memastikan bahwa nama anaknya lelakinya adalah Yohanes, tanda Tuhan terjadi lagi. Sakaria yang telah menjadi bisu itu dibebaskan dari hukuman Allah, sebab seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudari terkasih, demikianlah penginjil Lukas mengisahkan perihal kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang
yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan dalam pewartaan gereja, yaitu dalam tradisi tertulis yang disebut keempat Injil kanonik, hanya kelahiran Yohanes yang diceritakan selain kisah kelahiran Yesus Kristus. Mesias, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Ada pula sebenarnya yang mau disampaikan oleh penginjil kudus ini. Yohanes adalah orang paling penting dan sosok kunci yang mempersiapkan kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan kepada para pendengarnya, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Saudara-saudari terkasih, kisah atau cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, anak Elisabet, putra Sakaria ini, bukanlah kisah biasa. Kelahirannya diwartakan oleh malaikat Allah, Gabriel, kekuatan Allah yang diutus kepada ayahnya, Sakaria, yang pada waktu itu menjabat sebagai imam yang bertugas dalam bait suci. Namun, karena keraguannya, Sakaria yang tidak percaya kepada malaikat Allah dihukum dan menjadi bisu setelah dia menyebutkan nama anak lelakinya. Namanya adalah Yohanes. Maka ia pun dapat berkata-kata kembali. Sebuah pertanyaan di akhir pewartaan gereja hari ini menjadi pertanyaan semua orang. Pertanyaan pendengar Lukas termasuk kita. Menjadi apakah anak ini nanti? Mengapa namanya harus Yohanes? Dalam bahasa Ibrani, Yohanes disebut dengan Yehohanan, yang mempunyai arti Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan, yaitu Yahweh adalah kelimpahan. Yohanes yang dilahirkan dari wanita mandul dan tua, dari seorang imam Sakaria, sebagai anugerah dari Yahweh untuk menghapus aib bagi seorang wanita Yahudi yang tidak punya anak, merupakan anugerah, kemurahan, dan kelimpahan dari bait Allah. Anugerah itu tidak untuk Sakaria dan Elisabet, melainkan berita baik untuk sekalian bangsa Israel. Sebab dialah nabi terakhir yang diutus Allah atau Yahweh untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus, anak Daud, anak Maria, kerabat ibunya. Yohanes secara khusus mempersiapkan kedatangan Yesus menjadi manusia. Ia menjadi sangat istimewa kelahirannya, membuatnya orang takut dan gentar. Dan Yesus menyebutnya sebagai anak istimewa yang pernah dilahirkan perempuan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diperkenalkan dengan tokoh lain yang muncul di masa Advent, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia dilahirkan dengan catatan khusus dan menimbulkan pertanyaan besar. Akan menjadi apakah dia? Sebab
tangan Tuhan menyertai dia. Dalam kehidupan kita sering juga mengalami anugerah-anugerah yang Tuhan berikan untuk keluarga kita. Namun, kita bisa jadi bersikap seperti Sakaria yang tidak menggubris dan sering tidak percaya pada campur tangan Allah dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha murah, berkelimpahan kasih dan setianya. Seperti Israel yang tidak pernah ditinggalkannya. Dan ia setia pada janjinya untuk mengutus anaknya yang tunggal. Itulah Allah Bapa kita yang berkenan menghadirkan sosok Yohanes yang lahir dari pasangan tua untuk membahagiakan mereka. Marilah kita mensyukuri kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini sebagai anugerah dari Allah yang peduli untuk menebus dan menyelamatkan kita dengan kelahiran Yesus Kristus yang akan segera kita rayakan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya akan kemurahan Tuhan yang selalu setia pada janji-janjinya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahkanlah iman kami akan kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Semoga kelahiran Santo Yohanes Pembaptis membesarkan harapan kami kepadamu, Allah yang maha kasih dan maha murah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.